Halo teman-teman, perkenalkan saya Marcelina Disawita Borus Ringo dengan NIM 0320210030 dari program studi nurse tingkat 1 kelas A. Baik, saya akan menjelaskan anatomi, fisiologi, dan mekanisme sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan di dalam tubuh kita sangat penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman. Zat gizi dari makanan diperlukan untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Baik, saya akan menyebutkan organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Organ-organ yang terlibat ada mulut, ada faring, ada esofagus, lambung, usus halus, kemudian usus besar, dan rektum serta anus di sini. Kemudian ada juga organ pelengkap dalam sistem pencernaan. Ada hati, ada pankreas, dan empedu. Nah, baik, kita masuk pada fisiologi dari organ sistem pencernaan tersebut. Yang pertama ada mulut. Nah, mulut ini adalah organ pertama yang dilalui oleh makanan pada sistem pencernaan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Gigi berfungsi untuk memotong dan mengunyah makanan. Gigi ini terdiri dari gigi seri, taring, geraham depan, dan geraham belakang. Kemudian lidah. Lidah ini berfungsi untuk mengaduk makanan dan mendorong makanan sampai ke faring. Nah, selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap karena bisa merasakan rasa manis, asin, asam, dan pahit. Kemudian ada kelenjar ludah atau air liur. Kelenjar ludah ini berfungsi untuk memecah makanan, melembabkan makanan, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur ini juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan, yaitu enzim ptyalin atau amilase. Setelah itu kita masuk ke faring. Ini faring. Faring ini berfungsi untuk menyalurkan makanan sampai ke esofagus. Nah, bagian faring yang berperan dalam proses pencernaan ini adalah orofaring dan laringofaring. Kemudian kita masuk ke esofagus. Ini esofagus. Esofagus ini adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan. Selanjutnya, otot-otot pada esofagus ini memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik menuju lambung. Nah, fungsi dari gerak peristaltik ini untuk menyalurkan makanan masuk langsung ke lambung. Kemudian kita masuk ke lambung. Lambung ini adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung ini terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung ini terdiri dari bagian atas atau kardiak, kemudian fundus, dan pilorus. Kardiak ini berfungsi untuk mencegah isi lambung masuk ke kerongkongan kembali. Kemudian ada fundus. Fundus ini berfungsi untuk menghasilkan zat pepsinogen yang akan diubah menjadi pepsin. Kemudian ada pilorus. Pilorus ini adalah bagian akhir dari lambung yang terhubung dengan usus halus. Di sini terdapat katup yang berfungsi untuk mencegah makanan yang berada di duodenum
agar tidak kembali ke lambung. Di sini agar tidak kembali ke lambung lagi. Kemudian ada usus halus. Ini usus halus. Usus halus ini adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Duodenum ini berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Kemudian jejunum dan ileum yaitu membantu memproses penyerapan nutrisi ke aliran darah. Kemudian ada usus besar. Usus besar ini berbentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Ini di sekitar usus halus. Saluran ini dimulai dari sisi kanan, bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus ini sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Kemudian ada rektum dan anus. Rektum ini adalah bagian akhir dari usus besar. Ini bagian akhir dari usus besar. Nah, berfungsi sebagai tempat penampung feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kemudian anus. Anus ini di sini di ujung. Anus ini merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan. Dia berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Nah, fungsi anus ini adalah sebagai tempat keluarnya feses. Baik, kita masuk pada organ pelengkap pada sistem pencernaan. Ada hati. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan hati karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan. Nah, empedu tersebut akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kemudian ada pankreas. Pankreas di sini. Pankreas ini berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Kemudian kita masuk pada mekanisme sistem pencernaan. Pertama-tama makanan masuk ke mulut. Di mulut akan dikunyah oleh gigi dan lidah berfungsi untuk membolak-balikkan makanan pada saat mengunyah. Nah, pada saat mengunyah itu adalah proses secara mekanis. Kemudian secara kimiawi oleh enzim pada air liur. Kemudian setelah makanan halus, lidah akan mendorong makanan ke faring. Nah, pada faring ini makanan tersebut akan lewat melalui orofaring dan laryngofaring. Kemudian masuk ke esofagus. Di sini terjadi gerakan peristaltik di mana makanan tersebut akan terdorong masuk ke lambung. Nah, di lambung ini terjadi secara kimiawi oleh enzim-enzim pada lambung. Setelah itu masuk ke usus halus. Nah, di sini makanan sudah mulai menjadi feses. Setelah dari usus halus ini masuk ke usus besar. Ini. Setelah itu masuk ke rektum. Rektum ini adalah tempat pembuangan sementara feses tersebut. Setelah disimpan di sini, otot-otot pada rektum ini akan secara otomatis mendorong ke anus.
Nah, terjadilah pengeluaran feses. Baik, sekian hasil penjelasan saya tentang sistem pencernaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat dan salam Santa Elizabeth.